Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang aturan terbaru pencairan bantuan PKH di tahap 1 nantinya akan semakin diperketat oleh Kementerian Sosial. KPM PKH wajib mengetahui ini agar tidak salah paham ketika nanti bantuannya malah berkurang ataupun ada yang bertambah sampai itu. Nah, kira-kira aturan terbaru tersebut apa saja kah? Nah, untuk mengetahui jawabannya simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya di tahap 1 nantinya bantuan PKH akan diberlakukan peraturan terbaru bagi KPM PKH mengenai bantuan PKH-nya. Bahkan di tahap saat ini pun sudah mulai diberlakukan aturan terbaru dari Kementerian Sosial tersebut. Nah, di sini memang aturannya agak diperketat lagi dari peraturan-peraturan sebelumnya. Di sini terbukti banyak KPM PKH dan BPNT yang saat ini cair bantuannya itu ada banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa bantuannya saat ini mengalami perubahan. Dalam artian tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira peraturan terbaru apakah yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial saat ini tentunya? Dan di tahap 1 nanti, karena di sini peraturan yang diberikan oleh Kementerian Sosial saat ini adalah agak ketat dibanding dengan peraturan-peraturan sebelumnya. Nah, untuk mengetahui jawabannya, bagaimanakah peraturan terbaru dari Kementerian Sosial? Simak video ini sampai habis. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya saat ini memang musim-musimnya pencairan bantuan PKH khususnya dan bantuan BPNT, yang mana di sini jika bantuan PKH itu mengacu kepada komponen yang mereka punyai sahabat YouTube. Misalkan komponennya terdiri dari balita, ibu hamil, anak sekolah, lansia, ataupun disabilitas berat. Berbeda dengan bantuan BPNT yang hanya mengacu pada layak dan tidaknya saja, bantuan PKH ini banyak sekali aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh para KPM. Di antaranya KPM harus mempunyai komponen dan KPM wajib melakukan pertemuan kelompok atau P2K2 yang dilakukan oleh pendamping sosial PKH-nya setiap bulannya. Jadi perbedaan dari KPM PKH dan BPNT, kalau KPM PKH ini ada dampingannya. Terus didampingi oleh pendamping sosial PKH, bahkan setiap bulannya diberikan materi P2K2 dalam pertemuan kelompoknya. Sedangkan untuk KPM BPNT itu hanya mendapatkan bantuan saja, tidak ada pendampingan dari pendamping sosialnya, yakni pendamping BPNT-nya. Nah, di sini sahabat YouTube, ada peraturan terbaru dari Kementerian Sosial yang wajib diketahui oleh para KPM PKH khususnya dalam menerima bantuannya, karena saat ini banyak sekali perubahan-perubahan nominal bantuan PKH yang didapat oleh para KPM. Di sini wajib diketahui kira-kira peraturan terbaru apakah itu, karena saat ini peraturannya semakin ketat dibanding dengan peraturan sebelumnya. Nah, di sini peraturan yang pertama sahabat YouTube perlu Anda ketahui bahwasanya batas maksimal untuk
bantuan balita itu adalah 2 balita saja atau sampai di anak kedua. Jadi jika Anda mempunyai anak kedua, misalkan yang satu sudah SD dan yang satu itu masih balita, usia 0 sampai 6 tahun tidak lebih, maka di situ Anda bisa mendapatkan bantuan sosial PKH untuk komponen balita Anda. Jadi batas maksimal penerima bantuan PKH untuk kategori anak balita itu sampai di anak kedua saja yang usianya 0 sampai 6 tahun. Kemudian peraturan yang kedua adalah saat ini jika anak kedua usianya sudah 6 tahun lebih, bahkan 6 tahun lebih 1 bulan saja, maka bantuan PKH otomatis tidak tercairkan kepada anak Anda karena itu tidak dihitung lagi komponen balita dikarenakan usianya sudah 6 tahun lebih 1 bulan. Dan ini diketahui dari jejak rekam yang ada di kartu keluarga Anda karena sudah disinkronkan antara data di KK dengan data DTKS. Maka di situ diketahui umur anak Anda ini sampai berapa tahun, sudah lebih ataukah belum. Nah, jika di sini anak Anda yang kedua itu tidak cair, misalkan balitanya tidak cair, dilihat dulu tanggal lahirnya itu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jika dihitung-hitung 6 tahun lebih 1 bulan misalkan, maka tentu saja bantuan PKH Anda tidak akan cair karena tidak masuk dalam komponen. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, mungkin bantuan Anda itu masih cair karena sebelumnya belum ada peraturan terbaru yang seperti ini dari Kementerian Sosial. Kemudian selanjutnya sahabat YouTube, anak yang ketiga jika masih dalam umur balita 0 sampai 6 tahun, maka itu juga tidak bisa menerima bantuan PKH karena tidak masuk dalam kategori. Karena untuk anak ketiga, balita saat ini tidak mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Nah, mendapatkannya jika nanti sudah masuk di usia sekolah, misalkan sudah didaftarkan di SD ataupun di sekolah MI. Nah, kemudian sahabat YouTube, peraturan yang ketiga, nah ini bagi komponen lansia sahabat YouTube. Nah, di sini lansia saat ini jika di dalam KK-nya itu terdapat 4 lansia sekaligus ya, misalkan tidak ada komponen yang lainnya lagi, maka kali ini 4 lansia tersebut bisa mendapatkan bantuan PKH semuanya dari pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Jadi gini, misalkan dalam satu KK itu semuanya 4 orang ini lansia yang umurnya sudah berada di 60 tahun ke atas. Nah, di situ tidak ada yang namanya anak sekolah, tidak ada balita, tidak ada disabilitas, yang ada hanyalah 4 lansia tersebut. Maka 4 lansia tersebut semuanya bisa mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Nah, kemudian peraturan selanjutnya yang terakhir adalah jika nama anak Anda tidak terdaftar di data Dapodik atau di data EMIS di sekolahnya, maka bantuan PKH Anda tidak cair untuk anak Anda. Jadi misalkan gini, anak Anda sudah sekolah di SD, baru didaftarkan, tapi di sekolahnya itu belum dimasukkan data Dapodik, maka di pencairan bantuan PKH anak Anda tidak cair bantuannya dikarenakan belum terdaftar di data Dapodik ataupun di data EMIS. Misalkan lagi anak Anda baru didaftarkan di sekolah MTS misalkan ya, sama mondok ya, artinya di pondok yang ada sekolahnya MTS. Nah, di situ ternyata belum dimasukkan ke data EMIS, maka
anak Anda di pencairan PKH tidak akan cair bantuannya dikarenakan datanya belum masuk di data EMIS. Jadi itu ya sahabat YouTube terkait peraturan-peraturan terbaru dari Kementerian Sosial yang saat ini agak sedikit ketat dibanding dengan peraturan sebelum-sebelumnya. Jadi jika kiranya bantuan Anda saat ini berkurang, silakan di cross check kembali. Misalkan anaknya itu sudah berumur 6 tahun lebih ataukah belum. Bisa jadi anak kedua sudah 6 tahun lebih 1 bulan. Nah itu tidak masuk di kategori balita lagi sampai itu. Nah jadi itu ya terkait peraturan terbaru dari Kementerian Sosial. Semoga para KPM bisa memahami sendiri-sendiri akan peraturan terbaru tersebut sampai itu. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.